Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada materi hari ini kita akan belajar subtema 4, yaitu tentang cuaca, musim, dan iklim. Cuaca dan iklim merupakan gejala alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan mengetahui pola cuaca dan iklim, maka manusia dapat mengetahui kapan periode musim hujan dan kapan periode musim kemarau. Nah, biasanya para petani dapat menentukan musim tanam yang tepat agar produksi pertaniannya baik. Selain petani, ada juga nelayan. Nelayan juga memanfaatkan cuaca dan iklim untuk menentukan saat-saat yang tepat pergi ke laut mencari ikan. Lalu, apa yang dimaksud cuaca, musim, dan iklim? Nah anak-anak, untuk mengetahui apa itu cuaca, musim, dan iklim, mari kita belajar materi pembelajaran 1, subtema 4, tema 5, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Lalu, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan cuaca yang mana rata-rata cuaca tersebut dalam waktu 1 tahun. Lalu, apa yang membedakan antara cuaca dengan iklim? Yang membedakan cuaca dan iklim adalah cuaca terbentuk dari gabungan unsur cuaca yang mana jangka waktu cuaca tersebut biasanya hanya beberapa jam saja. Sedangkan iklim dapat diamati dalam waktu yang lama. Minimal dapat mengamati iklim tersebut dalam waktu 30 tahun. Nah, selain itu, keadaan cuaca ini biasanya berbeda-beda untuk setiap tempat serta setiap jamnya. Di Indonesia, keadaan cuaca selalu diumumkan untuk jangka waktu sekitar 24 jam, yaitu melalui perkiraan cuaca hasil analisis BMKG. Sedangkan iklim meliputi wilayah yang luas. Iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi wilayah tersebut, yang artinya perbedaan iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh posisi relatif matahari terhadap daerah tersebut di bumi. Nah, matahari ini adalah sumber energi sekaligus pengendali iklim bagi bumi, sehingga posisi relatif matahari bisa menimbulkan gerak udara dan arus laut. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada materi pembelajaran 6 subtema 2 kemarin, bahwa ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah ilmu klimatologi. Nah, di sini Indonesia memiliki 3 macam iklim. Yang pertama ada iklim musim atau disebut juga dengan iklim muson. Dan yang kedua ada iklim tropis atau iklim panas. Dan yang ketiga iklim di Indonesia adalah iklim laut. Mari kita bahas iklim yang pertama yang ada di Indonesia, yaitu iklim musim, sering disebut juga dengan iklim muson. Iklim musim atau iklim muson ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu, yaitu terjadi setengah tahun sekali. Nah, angin ini disebut dengan angin muson timur dan angin muson barat.
Lalu apa itu Ustadzah angin muson timur dan angin muson barat? Nah, angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia ke benua Asia. Angin muson timur ini biasanya bertiup pada bulan April hingga bulan Oktober. Angin muson timur ini akan menyebabkan musim dingin di benua Australia dan akan menyebabkan musim kemarau berkepanjangan di Indonesia. Ustadzah, mengapa angin muson timur bisa menyebabkan musim kemarau di Indonesia? Karena disebabkan angin muson timur yang bertiup ini akan melewati daerah gurun pasir yang bersifat kering. Nah, daerah gurun pasir ini berada di bagian utara Australia. Selain itu juga angin muson timur ini melewati laut yang sempit. Jadi angin yang bertiup dari benua Australia ini akan menyebabkan musim kemarau berkepanjangan di Indonesia. Sekarang angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Angin muson barat ini biasanya bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April. Nah, angin muson barat ini akan menyebabkan wilayah Indonesia sedang mengalami musim hujan. Mengapa demikian? Karena angin muson barat saat bertiup akan melewati lautan serta samudra Pasifik, sehingga akan mengandung banyak sekali uap air dan menyebabkan wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Nah, seperti saat ini di seluruh wilayah Indonesia sedang mengalami musim hujan. Itu disebabkan oleh angin muson barat. Sekarang kita membahas iklim yang kedua di Indonesia, yaitu iklim tropis. Iklim di Indonesia yang kedua adalah iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang terletak di antara garis khatulistiwa. Nah, negara yang memiliki iklim tropis ini biasanya disebut dengan negara yang hangat karena negara tersebut disinari oleh matahari sepanjang tahun. Contohnya seperti negara Indonesia. Negara Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki iklim tropis karena suhu di Indonesia mencapai 38 derajat Celcius ketika musim kemarau. Selanjutnya, iklim di Indonesia yang ketiga adalah iklim laut. Iklim laut ini juga dikenal sebagai iklim pantai. Kenapa negara Indonesia dikenal dengan sebutan iklim laut? Nah, karena negara Indonesia sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang luas. Luas daratannya lebih kecil dibandingkan luas lautannya. Nah, itulah 3 iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim musim yang sering disebut dengan iklim muson, terus iklim tropis yang sering disebut dengan iklim panas. Selain itu yang terakhir ada iklim laut. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu pelajaran matematika KD 3.5 dan 4.5. Musim hujan membuat udara sekitar menjadi dingin. Pada musim hujan, orang-orang akan menggunakan jaket yang terbuat dari bahan tebal, seperti dari wol maupun jeans. Pada musim tersebut, permintaan pembuatan jaket pada penjahit akan meninggi. Nah, di sini ada seorang penjahit yang memiliki kain sebanyak 12/12 bagian. Penjahit tersebut ingin membuat lengan jaket. Penjahit tersebut membutuhkan kain sebanyak 3/12 bagian.
Berapa sisa kain yang belum dipotong oleh penjahit? Nah anak-anak, untuk menghitung pecahan kali ini kita menggunakan cara pengurangan pecahan, yaitu jika penyebutnya sama dan pembilangnya berbeda, maka yang perlu kita kurangi adalah bagian pembilangnya saja. Jadi 12/12 dikurangi 3/12 sama dengan 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, untuk penyebut angka 12 kita tidak perlu menguranginya. Jadi langsung kita tulis di sini. Jadi pecahan 12/12 dikurangi pecahan 3/12 sama dengan 9/12. Jadi sisa kain yang belum dipotong oleh penjahit tersebut adalah 9/12. Sekarang tugas kalian adalah silahkan kerjakan soal pengurangan pecahan berikut ini. Tulis di buku tugas kalian ya nak. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu SPDP KD 3.4 dan 4.4. Nino baru saja pergi ke seorang penjahit. Nino ingin membuat jaket yang akan dikenakan saat berangkat ke sekolah. Di rumah penjahit, Nino melihat ada banyak kain perca yang tidak dipakai. Kemudian Nino izin kepada penjahit tersebut untuk meminta kain perca yang sudah tidak dipakai. Nino ingin membuat karya dari kain perca. Kain perca adalah sobekan atau potongan kecil kain sisa dari jahitan. Nah, sesampainya di rumah, Nino segera menyiapkan bahan dan alatnya. Perhatikan cara Nino membuat karya dari kain perca. Yang pertama, Nino menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah kain perca, kertas gambar, gunting, benang, jarum, lem, dan pensil. Berikut cara membuatnya. Langkah yang pertama adalah buatlah pola gambar di buku gambar. Kemudian gunting kain perca sesuai dengan pola yang sudah kamu gambar. Selanjutnya tempel kain perca yang sudah digunting pada pola. Lalu angin-anginkan sampai lem mengering. Kemudian jahit pinggiran gambar menggunakan jarum dan benang. Nah, untuk tugas kali ini kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan cara menggunakan kain yang sudah tidak dipakai. Boleh dibantu oleh orang tua kalian. Silahkan kalian membuat dengan pola gambar bebas sesuai dengan keinginan kalian. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 1 subtema 4 tema 5 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.